Sebelum kita memasuki materinya, alangkah baiknya kita mengenal dulu pembawa materinya. Shalom semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sebelum kita masuk dalam pemateri, pengenalan singkat dari pemateri, yaitu nama Susana FM Kadaimu AMD, tempat tanggal lahir Merauke 15 November 1988, status mahasiswa akhir stay sign Teresia Merauke, aktivitas PPK buka kurung PMKRI cabang Merauke, MC Pemda host Mace Papua Radio, diplomat muda lingkungan buka kurung set menengah, sosmed FB Cuhan Sweet IG Cuhan Sweet, YB Cuhan Smith dan Mace Papua. Moto yaitu bertumbuh, belajar dan berkembang. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bapak. Yang pertama, saya senang sekali bisa hadir bersama-sama teman-teman di sini, teman-teman dari Inke. Ini pertama kali dan saya berharap kedepannya kita bisa kolaborasi. Dan kita berikan tepuk tangan dulu untuk pengurus yang hari ini sudah melakukan satu pergerakan ya, karena saya sendiri kalau bisa di teman-teman di basis teman-teman sudah dapat. Artinya teman-teman sudah diajak bertumbuh lebih dini. Karena kalau PMK kan kita sudah bilang itu ranah nasional, tapi teman-teman sudah sudah belajar lebih dini untuk bagaimana bertumbuh yang lebih baik dan berproses. Kita berikan tepuk tangan dulu buat teman-teman. Proses sudah banyak sekali. Sebelum kita mulai, saya minta kita berdiri. Teman-teman, saya ada punya games yaitu namanya 7up. Mungkin ada yang sudah pernah dengar 7up? Sudah ya? Siapa yang sudah? Kalau yang sudah, mari dia jadi moderator itu. Belum ya? Saya pikir mungkin teman KPK angkat tangan sebelah, kamu teman sebelah lagi, wah itu bahaya. Iya. Jadi game bisa teman-teman ini kan mahasiswa. Iya. Dari siapa ya? Oh, kamu punya nama semua ya, mantap sekali. Dari Priscilla kayaknya. Iya. Kita contoh dulu ya. Teman-teman ingat sebenarnya. Kalau misalnya yang namanya siapa? Aldi bilang up, berarti lanjut ke sebelah. Kalau satu dua up, sebelah lagi. Iya, bisa ya? Iya, coba dari Priscilla. 1, 2, 3, 5. Ya, teman-teman, sampai ke 6 teman-teman bisa bilang up. Tidak harus sampai 6 baru bisa bilang up. Terserah teman-teman, karena teman-teman yang menjadi leader, bukan saya lagi, begitu. Coba kamu bikin tangan udah sampai kan bagus, saya enggak lagi up, ya up, ya. Ya berarti ini belum fokus. Ya, 1. Ingat teman-teman, up itu berarti teman-teman memberikan aba-aba ke sebelah kanan. Kalau up ke iya. Oke, dari siapa? Ado. Iya, berhitung.
2, 3, 4. Up. 1, 2, 2. Up. Up. 1, 2, 3. Up. 1. 2. up, 2. Up. 2. Up. 3. Up. 1, 2, 3. Up. up. Itu kedua. 2. Up. 1. Up. Dari siapa? Ya. Maju ke sebelah sini ya. Ini kayaknya mereka penasaran. Iya, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. 1. 2, Up. 1, 2. 3. Ya, teman-teman silakan duduk. Temannya dan 2 kelebihan dari temannya yang ada. Kamu buat kelebihan dan kekurangan kamu dulu, baru kalian sharing. Kelebihannya kakak Rian ini, yang pertama mau terus mempelajari hal baru, kemudian yang kedua komitmen pada janji. Kekurangannya cepat emosi dan overpercaya diri. Kalau dari saya, yang saya pandang dan melihat dari kedua, kelebihan yang dia miliki itu mampu memimpin organisasi dan mengendalikan organisasi itu berjalan dengan baik. Tapi kekurangannya masih membuang waktu yang ada sampai segala sesuatu yang berjalan harus begitu lama. Itu saya dari saya. Iya, baik. Kalian berdua menerima tidak apa yang disampaikan oleh Alma sendiri, menerima kekurangan apa yang disampaikan oleh siapa namanya? Rian, dan Rian menerima apa yang disampaikan Alma. Siapa kak saya? Oke, baik. Terima ya. Iya, tepuk tangan dulu untuk mereka berdua. Iya, dari yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan kelebihan dari saudara Priska. Yang pertama, baik, suka membantu sesama. Terus kelemahannya yaitu jutek, cepat emosi. Jutek itu. Cemburuan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membaca kelebihan dan kekurangan dari diri. Pertama, kelebihannya yaitu 1 baik, kedua menghargai sesama. Sedangkan kekurangannya yaitu cuek dan pendiam. iya, kalian berdua menerima. Kelebihan kalian terima, kekurangan kalian terima. Oke, ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Iya, teman-teman, kenapa saya minta teman-teman untuk menyampaikan kelebihan? Pasti teman-teman bangga. Tapi ketika teman-teman menyampaikan kekurangan, apa yang teman-teman rasakan? Kekurangan bukan berarti kita kurang sekali. Justru ketika kita menyampaikan kita punya kekurangan, kita lebih di mana? Kita mau
mengakui bahwa saya punya kekurangan itu seperti ini, begitu. Jangan kita menyampaikan kita punya kelebihan terus, tapi kita tidak melihat bahwa saya punya kekurangan. Nah, ketika kita menyampaikan adalah percakapan antara dua atau lebih dari 3 orang secara langsung. Sedangkan kalau public speaking adalah seseorang yang berbicara memimpin suatu acara atau contohnya seperti MC. Itu saja, terima kasih. Iya, baik. Teman-teman punya pendapat itu sangat baik sekali. Diri. Dan yang kedua adalah pengetahuan diri atau citra diri. Pencitraan termasuk tidak dari pengetahuan diri. Pencitraan. Silakan teman-teman, pencitraan. Termasuk alasannya apa? Coba silakan berdiri dan jelaskan. Itu bisa dilihat sebagai Di sini saya mengaku sendiri karena di sini saya merasa bahwa kelebihan saya itu juga pada saat itu kelebihan saya itu juga Lewat kita tahu kita punya kekurangan itu sampai di batas mana. Jadi untuk kita mau ekspor kita punya kelebihan itu kita pikir kembali dengan kita punya kelebihan ini kita sadar kita Satu tujuan. tujuannya itu menjatuhkan Iya. kalau kita berbicara hari ini kita ada dalam lingkup organisasi. Artinya dalam organisasi bisa saja menunggu ada sebuah dinamika di mana ada oknum tersebut yang bisa menimbulkan konflik di dalam organisasi dengan cara karena memang public speaking-nya bagus, dia bisa mengantarkan organisasi tersebut kepada acara besar. Artinya mungkin saja di sini organisasi ini secara jelas ada anggaran dasar rumah tangganya tidak boleh terlibat dalam politik. Ya. Tapi ada satu oknum yang mungkin saja masuk lalu dia mengajak dengan cara public speaking-nya bagus, dia mengajak sehingga semua ini terkontaminasi dengan kata-katanya lalu secara tidak langsung dia sudah menjatuhkan organisasi tersebut, artinya memperkosa ruh dari anggaran dasar rumah tangga sendiri. Ya, baik, terima kasih. Berarti bagian dari mempengaruhi ya? Iya, silakan. Kita berikan tepuk tangan dulu. Iya, kita lanjut ke. Iya, teman-teman, ini teman-teman punya ruang ya, bukan saya ataupun moderator. Silahkan teman-teman mengekspresikan atas waktu yang diberikan. Saya akan memilih presentasi. Sebelumnya ini sesuai dengan diri saya kan. Baik, selamat sore semua. Sore. Oke, kami contohnya kelompok ya kan. Kami dari kelompok bla 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 ingin mempresentasikan hasil dari PPT yang sudah kami buat. Salah satunya yaitu tentang tujuan dan kegunaan public speaking. Bisa teman-teman lihat di depan pada layar. Di sini terdapat tujuan dan kegunaan public speaking. Bisa dilihat juga di situ tujuannya ada 1 sampai 6, yaitu mengajak, menyarankan, meminta, memberi, meyakinkan, dan menjual. Dan juga ada yang lain dan lain-lain. Itu teman-teman bisa menambahkan sendiri. Dan yang kedua, kegunaan public speaking. Teman-teman bisa lihat pada layar. Di sini yang pertama ada presentasi, berbicara saat meeting, berpidato, penyiar radio, master of ceremonies, moderator, dan presenter TV, dan lain-lain. Sekian hasil presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore. Ini yang pertama kali jadi nama juga belajar ya. Baik. Selamat sore untuk kita semua para pendengar, kembali lagi di sini saya Mario Lecoi dalam acara penyiar radio IMK Merauke. Di sini saya akan menyiarkan beberapa siaran tentang materi tujuan dan kegunaan public speaking. Dengan tujuan 1. Mengajak, 2. Menyarankan, 3. Meminta, 4. Memberi, 5. Meyakinkan, 6. Menjual. Yang berikutnya adalah kegunaan public speaking. Yang pertama adalah presentasi, kedua berbicara saat meeting, ketiga berpidato, keempat penyiar radio, kelima master of ceremonies, keenam moderator, ketujuh presenter, dan kedelapan lain-lainnya. Dan sekarang saya sendiri mengambil tentang penyiar radio. Mungkin itu saja dari saya.
Terima kasih telah mendengar penyiar radio pada sore hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penyiar radio ini kayaknya nanti akan berkunjung bersama-sama dengan Frankie ya. Iya. Kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini yang baik, Pada kesempatan yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini yang baik, salah. Acara pelantikan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Musamus periode 2021-2022 Senin 31 Mei 2021 segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom dan selamat sore. Yang terhormat PLT Rektor Universitas Musamus Merauke atau yang mewakili, yang terhormat Wakil Rektor 3 Universitas Musamus Merauke, yang terhormat para dekan Fakultas Universitas Musamus. Kami pasangan calon ketua Ikatan Mahasiswa KI periode berikutnya. Izinkan kami menyampaikan visi misi terkait pemilihan ketua Ikatan Mahasiswa KI periode berikutnya. Visi kami berdua yaitu membentuk Ikatan Mahasiswa KI yang aktif sebagai pionir dalam pergerakan untuk mewujudkan mahasiswa KI yang berkompeten dan memiliki integritas terhadap problematika yang terjadi di tengah masyarakat. Misi kami yaitu menjadikan IKE sebagai mediator antara memotivasi sesama rekan IKE agar menumbuhkan daya saing yang tinggi dan produktivitas yang berdampak di era teknologi yang dinamis di tengah masyarakat. Mengambil kesempatan yang bermanfaat bagi pengembangan IKE dan pengembangan secara internal maupun eksternal. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk calon ketua IKE. Ya, berikutnya ketua dan wakil ketua untuk menyampaikan visi dan misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi. Nama saya Blasius Somar. Kami berdua adalah calon ketua dan wakil ketua Ikatan Mahasiswa KI yang ketiga. Jadi di sini kami akan memaparkan visi dan misi kami. Yang misi pertama, visi terbentuknya Ikatan Mahasiswa KI Merauke yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperan aktif, produktif dan responsif, serta mempunyai jiwa semangat dalam mengenal budaya KI. Oke, terima kasih. Di sini saya akan membaca visi misi dari kita, yaitu yang pertama membangkitkan semangat anak-anak mahasiswa KI yang ada di Merauke untuk
lebih mendukung, lebih apa, lebih mengedepankan ke budaya di Merauke, terus mewujudkan apa, mewujudkan cita-cita, semangat dan apa, dan semangat dan mengembangkan minat bakat dan Barang naik ke atas, naik ke Ya, selanjutnya teman-teman yang kedua, make a break menjadi jembatan penghubung acara selanjutnya. Saya minta 2 orang untuk menyampaikan secara singkat saja menjadi MC dari acara ulang tahun INKE yang kedua misalnya. Silahkan teman-teman. Silakan teman-teman, jembatan penghubung. Teman-teman sudah mengetahui ini acara ulang tahun INKE yang kedua. Lalu kita sudah melewati acara sambutan dan kita akan masuk kepada acara pemotongan kue misalnya. Silakan. Acara selanjutnya kita yaitu selanjutnya kita yaitu pemotongan kue. Party bebas. Nanti yang maju. Kita bersama-sama akan melanjutkan acara yaitu pemotongan kue, maka kami mengundang kita semua untuk sama-sama masuk dalam acara Bebas. menyanyikan lagu ulang tahun. Iya, begitu. Jadi teman-teman bisa berdiri untuk kita sama-sama menyanyikan lagu ulang tahun untuk kita memotong kue yang besar ini karena kita semua akan makan kue. Iya, baik, terima kasih. Iya, kita berikan tepuk tangan dulu. Iya, dari sini mana nih? Dari sini nih. Memotong kue ulang tahun. Dipimpin oleh Ibu Priska sebagai pembawa acara. Setelah acara pemotongan kue ini kita lanjutkan acara makan bersama yang telah disediakan oleh panitia. Terima kasih. Iya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kedua teman kita. Iya, terima kasih. Silahkan duduk. Iya, dan poin yang ketiga adalah for intense, contoh yang masih terlihat. Jadi ketika teman-teman menyampaikan pidato, menyampaikan menjadi MC, presenter, penyiar radio, teman-teman memberikan contoh yang masih terlihat. Misalnya, contohnya itu tentang sejarah. Misalnya sejarah berdirinya organisasi INKE, sekretariatnya di mana, itu real begitu. Kita tidak bisa menyampaikan ketika organisasi sudah terbentuk, lalu sekretariatnya di sini, tetapi tidak terlihat secara fisik. Nah, itu yang for intense, contoh yang masih terlihat. Jadi ketika teman-teman menyampaikan pidato, menyampaikan misalnya seperti make a break sebagai jembatan penghubung acara selanjutnya juga, teman-teman harus menyampaikan contoh yang real. Di sini yang pernah saya alami itu berbicara terbata-bata, terus jantung berdebar-debar, berdebar kerja, terus gemetar. Kalau sama ada di sini juga ini kayak gagal fokus. Kalau misalnya saya di depan begini, terus banyak yang nonton begini kan, itu saya langsung ini kayak depan. Ini aja kayak apa? Bicara terbata-bata. Terus kalau sudah kayak begitu, saya langsung alihkan penglihatan, lihat ke langit. Betul, ini benar. Jadi pas di kelas juga biasa begitu, langsung lihatnya ke tempat lain. Terus kalau jantung berdebar, saya itu tarik nafas
tarik nafas saja. Terima kasih lagi. Kalau gemetar, saya usaha untuk tidak terlihat sama audiens. Ya, bisa ceritakan sedikit saja pengalamannya itu yang gejala ini. Saat apa? Kamu saat apa? Presentasi di kelas. Apa? Kalau yang terbata-bata ini di pas kelas ada presentasi mata kuliah, terus gini kan ada dosen, teman-teman, baru teman-teman saya semua tuh memang mata ini jadi dan semua nonton saya. Dan tahu kalau saya tidak bisa untuk orang lihat, apalagi kalau saya makan orang lihat tidak bisa. Tuh, takut apa? Tidak bisa sekali tuh. Jadi makanya orang yang nonton saya di depan, saya lihat begini, tidak lihat ke mereka. Itu baru saya mengatasinya. Terima kasih. Selanjutnya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini gejala yang saya alami yaitu jantung berdetak kencang dan gemetar serta tidak ada di sini ya, seperti contohnya kalau sedang berbicara terus ada teman-teman yang lihat ke saya, berarti saya sudah berhenti berbicara dan langsung tertawa. Pengalaman ini saya alami saat kuliah semester 2 dan itu saat presentasi mata kuliah. Di situ teman-teman saya tuh banyak sekali, jumlahnya sekitar 76 orang dan semua memandang semua fokus kepada saya. Itu yang bikin saya rasa grogi dan rasa gugup karena teman-teman saya itu anak-anaknya semua jahil-jahil. Jadi kalau misalnya ada teman yang maju di depan pasti suka tertawa dan suka ikut-ikut perkataan saya di belakang. Kesini, geser ke sini, ataupun mungkin itu teman-teman kayak saya belum yakin untuk saya harus maju berbicara di depan. Jadi ketika teman-teman sudah mulai beranjak dari tempat duduk teman-teman ke depan, yakinkan diri saya mampu, saya bisa. Sehingga ketika teman-teman sudah tampil di depan, sudah bisa untuk meyakinkan diri dan meyakinkan siapapun yang teman-teman ajak berbicara. Begitu. Bisa ya teman-teman? Bisa. Nanti mungkin ke depan pasti ada kesempatan untuk teman-teman bisa berbicara di depan. Ya, postur tubuh itu sangat-sangat membentuk teman-teman untuk menjadi seorang public speaker. Lanjut. Iya. Dari Makin Enterprise, saya Winona untuk adik-adik semua. Nah, siapa yang ingin menjadi seorang public speaker? Terus mereka, oke, ilmu public speaking kemampuan seseorang berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan-pesannya dan bisa diterima dengan baik oleh kalian. Nah, untuk people, tantangannya sangat mudah. Jangan pernah merasa minder, bisa berbicara di depan umum. Syarat-syarat untuk menjadi seorang public speaker yang baik, ya, memiliki wawasan yang luas, memiliki sense of belonging terhadap sesuatu yang dikuasai, sehingga pada saat menyampaikan kepada halayak umum, kalian mempunyai dengan rasa percaya diri yang tinggi. Kemudian juga selain itu attitude ini dipercaya oleh orang, sehingga apa yang disampaikan sosial itu juga bisa menjadi seorang public speaker. Sampaikanlah hal-hal yang positif yang bisa memotivasi. Jangan segan-segan menghubungi saya Winona dari Makin Enterprise. Terima kasih dan selalu semangat. Saya akan Well, public speaker bagi kamu yang ingin presenter ataupun juga tampil di depan umum. Satu kunci yang harus kamu miliki yaitu rasa percaya diri. Nah, supaya bisa percaya diri, kamu harus berani mencoba tampil di depan umum, mulai dari kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang kecil. Ya, sebelum itu waktu kita mepet mungkin ada tips untuk kita tahu
ini ciri khas kita begitu. Itu saja. Tanya kepada kakak, mungkin ini saya ambil dari pengalaman saya pernah MC untuk ulang tahun, tapi itu baru pertama kali. Kemudian itu di organisasi juga, jadi awalnya itu saya bingung untuk kayak awalnya kan ada upacara nasional organisasi, setelah itu kan formal, kalau masuk kayak ulang tahun kan itu sudah informal gitu, jadi saya kayak kaku gitu untuk mengekspresikan diri saya, bagaimana caranya habis membedakan untuk membawa acara di yang formal dan informal. Jadi mungkin saya minta tips dari kakak. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Dari adik siapa tadi? Anis. Iya, mengetahui siapa itu Anis. Ketika Anis sudah tahu Anis itu siapa, pasti Anis akan tampil dengan ciri khas Anis. Misalnya ciri khasnya itu periang, suka bicara, tegas, bijaksana. Nah itu ciri khas. Ciri khas Anis sendiri apa? Coba Anis kenali diri Anis. Jangan lupa minta pendapat teman-teman. Ketika kita tampil, pasti ada yang menyampaikan, dia kurang ini. Tapi ada yang bilang, Anis itu kok kelebihan ini. Kelebihan itu yang Anis tingkatkan. Itu akan menjadi ciri khas Anis. Begitu. Jadi kenali diri Anis dulu. Terus ketika Anis tampil, jangan lupa minta pendapat. Siapapun, mau teman, dia mau kasih kok pendapat jelek atau pendapat yang menurut dia, itu sebenarnya pendapat untuk Anis lebih baik. Kenali diri Anis dulu. Kelebihan Anis apa, kekurangan Anis apa, terus sering-seringlah tampil, sering-seringlah berbicara supaya Anis juga bisa tahu, oh ciri khas saya ini. Kadang memang